Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah al-baqiyatul ayah ma'nahu wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 113 Jakarta di rumah masing-masing, yang mudah-mudahan kalian semuanya anak-anakku diberkahi dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga para rekan-rekan sadulur, keluarga besar pada Padepokan Sadulur dimanapun Anda berada, insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh umat ajarannya. Tentunya kita semua yang mengharapkan syafaatnya menyamil hal dari kiamat. Insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang telah di akhirat nanti mendapatkan syafaat uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan mengkaji kitab Tangkeh Qaul Hadis atau syarah dari Lubabul Hadis, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Tenara Al-Jawi Al-Bantani. Kita hadiahkan sebelumnya suratul Fatihah untuk pengarang kita. Mudah-mudahan kita yang mengkajinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Nasalka syai'ul afiyah wa salamun barakatuh fi din wa dunya wal akhirah bi barakatil kitab berkat syukur dijalan pada sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syahr Ramadan wa hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa kiram, khususan dari kitab Tangkeh Qaul Hadis li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Al-Jawi Al-Bantani wa khususan Syekh Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa khususan jamil awliya masyayikhina sebul ijazah di Haji Sohari Kubang Salam Sidi Sohari Kubang Salam Banten. Wa nafa'ana Allah ta'ala bi karomatihim wa bi barakatihim fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang fadilah, keutamaan ilmu dan ulama. Di dalam kitab ini juga dijelaskan bagaimana kiat-kiat untuk menumbuhkan semangat belajar. Baik, kita langsung saja al-babul awwalu fi fadilatul ilmi wal ulama. Ini di dalam kitab Tangkeh Hadis ini di bab pertama diawali dengan bab keutamaan ilmu dan ulama. Tentu bagi pemuda semuanya, kita semua manusia hidup tanpa ilmu maka akan tersesat. Dengan ilmu hidup akan terarah. Dan ilmu ini mulai dari Rasulullah menyampaikan risalahnya, para ulama kita, berarti para ulama-ulama kita menyampaikan ilmunya, sampai saat detik ini kita merasakan kenikmatan menuntut ilmu, bahkan kita bisa mengetahui sehingga jalan kehidupan kita terarah. Oleh karenanya ini sebagai motivasi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini, hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Mas'ud kepada sahabat Ibnu Mas'ud,
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamassu qalaman wa la taktubah harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Subhanallah. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, sejam, ya, fi majlis ilmi, di dalam majlis ilmu. Seseorang yang duduk di majlis ilmu, seperti halnya pada hari ini kita duduk di majlis ilmu bareng-bareng, ya. La tamassu qalaman wa la taqbu harfan, dan sekalipun engkau tidak memegang pena, ya, dan juga engkau tidak membawa buku, wala taktuba harfan, tidak mencatat di buku sehuruf pun, karena tidak membawa pena berarti hanya jiping, atau jiping ngaji nguping, ya, atau jiping lat, ngaji nguping sambil melihat, sepertinya pada hari ini, ya. Khairul laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 hamba, 1000 budak di jalan Allah. Subhanallah. Inilah keutamaan menuntut ilmu. Maka jangan pernah bosan, walaupun di saat musibah pandemi virus COVID-19 ini berada di rumah, sering berada di rumah. Kita niatkan untuk belajar di rumah. Apapun yang kita baca, apapun yang kita amati, apapun yang kita telusuri, ya telusuri dalam sini ya, ditelusuri, diamati, diteliti, bacaan-bacaan, mungkin Al-Qur'annya, mungkin bacaan hadisnya, mungkin bacaan pelajaran yang dipelajarinya ketika anak-anak sekolah di sekolah, ya, banyak sekali. Tinggal buka HP, banyak di situ pelajaran, ya. Nggak ada kata alasan untuk tidak belajar. Oke, kita lanjutkan. Wa nazruka ila wajhin alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wa nazruka ila wajhin alim, wa nazruka, engkau melihat, ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, melihat dengan penuh kasih sayang, penuh hormat pada guru-guru kita, pengamal ilmu, para ulama, para kiai, para ajengan. Subhanallah, dengan bahagianya memandangnya, bukan enggak ada rasa benci sama sekali. Maka khairul laka min alfi farasin, itu lebih baik dibandingkan engkau bersedekah dengan 1000 kuda. Min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah, lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Melihat wajahnya orang alim ini supaya apa? Rasulullah memberikan motivasi supaya orang mau belajar langsung dari guru. Nah, kalau yang dipandang HP, gurunya HP loh. Nah, ya nggak apa-apa, dari HP kita bisa mandang guru kita. Sepertinya kita bisa hubungin video call, hubungin guru kita, ya, lewat HP kelihatan wajahnya, itu boleh, ya. Artinya lebih baik belajar langsung, ada yang membimbingnya, maksudnya itu ada gurunya, sehingga dia melihat wajah orang alim atau gurunya, ulama, kiai, mendapatkan nilai plus dari Allah. Insya Allah lebih baik daripada 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah. Ini kata Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfasanatin. Wahai Ibnu Mas'ud, wassalamuka, kamu mengucapkan salam kepada orang alim, 'alal alim khairul laka min ibadati alfasanatin, itu lebih baik daripada engkau ibadah selama 1000 tahun. Bayangkan. Artinya apa? Luar biasa. Di sini ada kecintaan, mahabbah seseorang kepada orang yang berilmu, sehingga berbicara masalah adab, akhlak, adab seorang penuntut ilmu kepada orang yang berilmu, dalam hal ini para ulama, para kiai, dia
Ketika bertemu tidak lupa dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangannya. Subhanallah ya. Jangan cium pakai pipi ya. Atau cium pakai jidat. Yang benar adalah dicium. Kenapa caranya begini? Beda ya. Dari tangan para ulama, perjuangan keikhlasan, menulis dengan penanya ilmu-ilmu yang dia catat. Subhanallah. Ketika di pondok pesantren, ketika dia menimba ilmu di mana dia berada, subhanallah, tangannya banyak penuh dengan pengorbanannya, mana hormat kepada guru, ulama, kiai dengan mencium tangannya, dan diawali dengan assalamualaikum. Inilah ucapan salam lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Ini kenapa? Supaya para penuntut ilmu mempunyai adab dan akhlak kepada orang yang berilmu, pada guru-gurunya. Kenapa? Karena ada nasihat dari Syekh Hasan Basri rahimahullah dalam kitab Nasaihul Ibad, dikatakan bahwasannya man la adaba fala ilma lahu. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka tidak ada ilmu baginya. Maka perkara adab, perkara akhlak, perkara yang pertama. Subhanallah. Pantas Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini hanya menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamma makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini tujuan pertama Rasul diutus. Maka akhlak nomor 1, number 1 ya. Kita berdakwah, akhlak arti dakwah ketika caranya tidak baik, maka akhlak yang dikedepankan. Seperti halnya ya para wali songo dengan pendekatannya luar biasa sehingga tertarik hati orang-orang di sekitarnya saat itu. Subhanallah, akhirnya apa? Ikut yang memeluk agama Islam dan mau belajar. Subhanallah. Sampai saat ini, detik ini kita tebarkan dakwah. Kenapa? Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Oke, lanjut hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarraun asyadu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahid. Seorang faqih itu orang yang ahli agama, bukan masalah teori saja, mengamalkan juga. Namanya faqih ya. Orang yang mengamalkan ilmu agama, dia punya ilmu dan mengamalkannya. Wahidun, satu atau seorang ahli faqih. Mutawarraun, yang warok, dia menjaga dari hal-hal yang jangankan yang diharamkan, yang syubhat, yang masih meragukan, dia menjaga sama sekali, tidak melakukannya. Asyadu ala syaitan min alfi abidin, itu lebih sulit, susah atas setan untuk menggodanya min alfi abidin, dibandingkan dari ahli ibadah min alfi abidin, dari 1000 orang yang ahli ibadah. Mujtahidin, yang benar-benar dia beribadah, tapi jahilin, yang bodoh dalam ibadahnya, tidak dengan ilmunya. Waroin, dia warok, menjaga, tapi lebih baik, lebih sulit untuk bagi setan menggoda satu orang ahli faqih. Kenapa? Contoh ini bersumber dari Asbabul Khuruj ya. Kenapa Rasulullah menyampaikan sebuah hadis ini? Karena pernah suatu saat Rasulullah masuk ke dalam masjid. Setan ini ditanya oleh Rasulullah. Yang setan sedang menggoda orang yang sedang beribadah. Sedangkan ada satu orang ahli faqih yang sedang tidur, tidak digoda. Rasulullah bertanya, wahai setan, kenapa kau menggoda mereka yang sedang beribadah, sedangkan kau tidak menggoda orang yang satu ini yang sedang tidur? Apa kata setan? Ya Rasulullah, sungguh aku lebih mudah menggoda mereka yang sedang ibadah karena mereka tidak diajarkan dengan ilmu. Kemudian sedangkan ini satu orang nih yang lagi tidur, saya lebih sulit, susah untuk menggodanya. Kenapa? Dia ahli faqih, orang alim yang mengamalkan agamanya, mau tidur aja zikir dulu, baca doa dulu, baca Quran dulu. Gimana saya ingin menggodanya ya Rasul? Sedangkan mereka yang sedang beribadah sholat, mereka angkat tangan, angkat ini, tapi tanpa dasar dengan ilmu. Katakanlah mereka bodoh dalam agama, sehingga sholatnya itu acak-acakan. Maaf, aku lebih mudah
menggodanya dibandingkan satu orang ahli fikih ini. Inilah asbabul khurujnya. Nggak ada iklan lagi puasa ya, nggak ada iklan obat batuk. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim, orang yang berilmu mengungkuli ya, lebih baik maksudnya. Ini bandingannya dengan orang yang ahli ibadah itu seumpama kafadlil qamari lailatal badri, seperti sinarnya bulan purnama mengalahkan ala sair kawakib, sinarnya bintang. Jadi keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah seperti halnya yaitu terangnya sinar rembulan ya. Rembulan malam pas tanggal 14 tuh ya, terang bulan namanya bulan purnama ya, mengalahkan sinarnya bintang. Itu perumpamaannya. Jadi kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini luar biasa untuk motivasi kita ya penuntut ilmu. Man taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahwa. Man taqala sing sapa pengalih siwang liyata'allama derpon gegenau siwang ilman ing ilmu ghufira lahu mangka den ampun lahu apa kade siwang qabla an yahwa sedurung ieu nindak siwang. Ngerti bahasa Jerman? Oh, ya. Kata Rasulullah, man taqala barang siapa yang berpindah liyata'allama ilman, dia berpindah artinya untuk mencari liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu. Kalau bahasa halusnya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla ayyahtua, maka diampuni baginya sebelum ia melangkahkan kakinya, sebelum ia beranjak menuju tempat majelis ilmu, karena dia udah ada niat. Sebelum langkah Allah ampuni, Allah hapus dosa dan kesalahannya. Maksud di sini dosa-dosa kecil tentunya. Maka beruntunglah bagi mereka yang melangkahkan langkahnya dengan niat menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu. Insya Allah dosanya Allah ampuni, amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallah kuramaun makrumun. Kata Rasulullah, akrimul ulama, muliakanlah ulama, fa innahum indallah, maka sesungguhnya mereka para ulama indallah di sisi Allah kuramaun mukramun, mereka mulia dan dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan para malaikat-malaikatnya Allah, bahkan dimuliakan oleh makhluk. Subhanallah. Maka kenapa kita dianjurkan untuk memuliakan para ulama? Laulal ulama, andaikan tidak ada ulama, al-insanu, manusia, kal hayawan, seperti hewan. Kenapa dikatakan seperti hewan? Akhlaknya seperti binatang. Adanya Rasulullah menyampaikan risalahnya kepada para sahabat kepada tabi'in, ulama dan seterusnya sampai saat ini. Maka jangan sekali-kali menyakiti hati ulama, mengecewakan ulama, bahkan menjauhi, membenci ulama. Insyaallah mudah-mudahan kita orang yang cinta ulama. Kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an patah laku. Ya apa sini? Jadilah engkau orang alim, orang yang berilmu. Kalau nggak bisa jadi orang yang alim, muta'alim, maka jadi orang yang penuntut ilmu, orang yang selalu belajar. Atau jadi orang yang mencintai ahli ilmu. Dan jangan menjadi yang keempat. Apa yang keempat? Orang alim tidak, penuntut ilmu tidak, cinta kepada orang yang menuntut ilmu tidak, atau cinta kepada ilmu tidak, maka katakanlah akan rusak hidupnya. Langsak. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini keutamaan
penuntut ilmu. Terakhir kita potong saja singkat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nazara ila wajhil alim nazratan fa fariha bi khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrata malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Man nazara, barang siapa yang melihat ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, nazratan, sepenglihatan saja, sekali lihat saja, fa fariha biha, maka dia senang, ada rasa gembira dengan melihat wajahnya orang alim. Khalaqallahu ta'ala, maka Allah menjadikan min tilkan nazrata, Allah menjadikan dari penglihatannya tersebut malakan, menjadi satu malaikat, yang mana malaikat tersebut yastaghfirullahu, memohonkan ampun untuknya, untuk mereka yang melihat wajahnya orang alim dengan rasa senang, bangga dan bahagia. Ila yaumil qiyamah, mohonkan ampun sampai hari kiamat. Subhanallah, ini adalah fadilah keutamaan. Mudah-mudahan menjadi fadilatul a'mal, menjadi fadilah-fadilah amal kita, termotivasi untuk terus menuntut ilmu, maksudnya itu ya. Insyaallah ini hasan li ghairi, baik untuk yang lainnya. Mudah-mudahan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ilmu dan ulama dapat kita temui, dapat kita amalkan, dapat kita jalankan. Ini yang terpenting, bukan hanya teori. Bagaimana caranya kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Niatkan kalau tidak bisa menjadi alim, paling tidak menuntut ilmu. Demi Allah, wallahi, niat saya dari saat ini sampai akhir hayat saya ingin terus belajar dimanapun saya berada. Itu pondok saya. Dan insya Allah mudah-mudahan kajian yang sangat bermanfaat ini membuahkan hasil hikmah yang besar untuk kita semuanya. Dengan ilmu, maka Allah angkat derajat seseorang sebagaimana Allah mengangkat Nabi Adam lebih mulia dari para malaikat dan syayatin. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal, ya nggak mau jawab dong ya. Ketika Allah memanggil para malaikat, iblis suruh sujud kepada Adam. Kenapa Nabi Adam itu mendapatkan penghormatan? Mereka para malaikat disuruh hormat, iblis pun disuruh hormat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aralahum, dan seterusnya. Karena Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Insyaallah kita beriman kepada Allah, juga kita semoga menjadi penuntut ilmu yang baik di mata Allah, baik di mata saudara-saudara kita, sehingga akhir hayat kita masuk dalam kategori orang-orang yang mati syahid atau syahidah. Mudah-mudahan kita menjadi penuntut ilmu yang sejati. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita meraih gelar orang-orang yang bertakwa. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.